Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1235 sampai tahun 1237. Menghadapi tatapan mata yang tiba-tiba bermusuhan dari penduduk desa ini, Kevin Ye dan Shen Ying merasa sangat aneh. Terutama Kevin Ye, tampaknya telah melihat jejak ketegangan di wajah orang banyak. Di tanah kuno di timur, ada banyak desa terbelakang seperti desa orang mati. Bukan hal yang aneh bagi sebuah desa di mana orang asing tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, dengan gagasan untuk menghormati tradisi penduduk desa ini, Kevin Ye dan Shen Ying tidak ingin maju, juga tidak ingin memasuki desa dengan paksa. Teman-teman desa, kami hanyalah dua wisatawan biasa. Kami lewat di sini dan melihat pemandangan desa yang indah. Kami ingin masuk dan melihat-lihat. Kevin Ye, dengan wajah yang ramah, menjelaskan. Tetapi penduduk desa yang memimpin itu kurus kering seperti kayu, tetapi tongkat di tangannya sangat kejam. Kami semua mengatakan bahwa kami tidak mengizinkan orang asing memasuki desa ini. Silakan pergi dengan cepat, atau kami akan bersikap tidak sopan. Melihat ini, elang itu segera mengeluarkan jalur api. Kamu, apa sikapmu? Apakah ini tanah kerajaan di bawah seluruh dunia? Aku tidak percaya. Aku harus masuk dan melihat hari ini. Setelah itu, elang itu maju, dan penduduk desa tidak mau kalah dan segera bergegas maju. Kevin Ye meraih elang itu dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, lupakan saja. Karena orang-orang memiliki aturan seperti itu, kami tetap tidak ingin masuk. Kemudian Kevin Ye menyapa penduduk desa lagi dan berkata, kakakku tidak masuk akal. Jika kalian memaafkanku, kalian akan memaafkanku. Sambil berbicara, Kevin Ye mengambil elang itu dan berbalik. Sebaliknya, elang itu tampak marah, Ye Shuai, ada apa? Kami jelas bermaksud baik untuk membantu mereka menangkap monster. Mereka tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga memiliki wajah seperti itu. Sungguh, sangat menjengkelkan. Yah, desa-desa terbelakang seperti itu ada di mana-mana di timur. Tidak mengherankan bahwa karena mereka tidak mengizinkan kita masuk, sebaiknya kita mengambil jalan memutar. Sambil berbicara, Kevin Ye memimpin elang dan berjalan menuju pegunungan Taiping. Selain itu, penduduk desa tidak mengendurkan kewaspadaan mereka karena kepergian Kevin Ye dan elang. Geng itu berdiri di kepala desa dan menyaksikan Kevin Ye pergi. Salah satu dari mereka, seorang sosok kurus berusia sekitar 50 tahun, menunjuk ke arah para pekerja kemanusiaan di sekitarnya. Zhang Er, berapa banyak orang yang kau kirim untuk menatap kedua orang itu? Aku melihat bahwa mereka datang dari sumber yang tidak diketahui dan sangat aneh. Mungkin mereka datang dengan motif tersembunyi. Patriark, tidak juga. Aku pikir mereka hanya dua anak dari kota besar, mereka hanya ingin tahu. Mereka seharusnya tidak punya tujuan apapun. Siapa yang tahu, siapa yang tahu siapa yang tahu siapa dirimu, siapa yang tahu siapa dirimu dan siapa dirimu. Terlebih lagi, upacara pengorbanan akan segera dimulai 2 hari ini. Tidak boleh ada kesalahan. Mendengar kata-kata ini, keduanya langsung tampak terkejut dan berkata, baiklah, aku akan pergi sekarang. Katakanlah, yang 121 lambai, dengan beberapa orang diam-diam mengikuti jejak Kevin Ye dan Lang dan pergi. Namun, di mata Kevin Ye dan Shen Ying, penduduk desa ini hanyalah orang biasa, jadi tidak peduli bagaimana mereka menyembunyikan jejak mereka, mereka tidak dapat menyembunyikannya. Merasa di belakang sekelompok orang mengikuti, elang adalah api guntur. Orang-orang ini benar-benar mendorong 1 inci. Kita semua telah mundur, dan mereka masih mengikuti kita secara acak. Aku akan memberi mereka pelajaran. Elang itu masih muda. Sebaliknya, Kevin Ye memegang elang itu lagi dan berkata, lupakan saja, mereka hanya sekelompok orang biasa. Mengapa berkelahi dengan mereka? Lebih banyak pekerjaan lebih baik daripada sedikit. Ayo kita pergi ke Gunung Taiping dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa mendapatkan panen yang tak terduga. Pada saat yang sama, Kevin Ye dan elang itu berjalan di sepanjang kaki tanah, lurus ke atas Gunung Taiping. Zhang Er dan yang lainnya, yang mengikuti mereka, menyaksikan mereka naik gunung, dan wajah mereka berubah drastis. Tidak, tampaknya Patriark benar. Kedua orang ini pasti jahat dan berani pergi ke makam kita. Tidak mungkin. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, lihat di sini. Aku akan segera memberitahu kepala suku. Saat itu, wajah Zhang Er menjadi tegang. Seluruh tubuhnya tampak berlari menuju pintu masuk desa secepat mungkin. Sambil berlari, Zhang Er juga berteriak, tidak, 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 kepala suku, kepala suku. Kepala suku kurus kering itu mendengar teriakan Zhang Er saat itu, dan segera berkata, apa yang terjadi? Zhang Er berlari sepanjang jalan menuju kepala suku. Dengan napas terengah-engah, dia berkata, kepala suku, dua orang asing itu naik gunung. Mungkin mereka pergi ke makam. Mendengar kata-kata Zhang Er, seluruh wajah kepala suku itu mulai memucat. Sialan, makam adalah tempat paling suci di desa kita,
tempat para leluhur desa kita, dua orang luar terkutuk itu, dimakamkan. Kepala suku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Er tidak tahu apa-apa dan bertanya dengan gugup. Dan kepala suku itu berpikir sejenak dan berkata, kamu segera kumpulkan orang-orang paling berkuasa di desa dan terus berpatroli. Begitu kamu menemukan dua orang ini turun gunung, segera tangkap mereka, aku akan pergi menemui imam besar dan mendengarkan ide-idenya. Ya, Patriark. Setelah memerintahkan semua ini, kepala suku bergegas menuju desa. Dengan teriakan Zhang Er, seluruh desa mulai mendidih. Setiap rumah tangga memiliki seorang sosok dengan sekop dan cangkul bergegas keluar dari pintunya. Setelah beberapa saat, sebuah tim kecil yang terdiri dari puluhan orang muncul di pintu masuk desa. Zhang Er, berdiri di depan semua orang di pintu masuk desa, memberi ceramah, orang-orang, rekan senegara, kami baru saja mendengar bahwa dua orang asing telah menerobos masuk ke Gunung Taiping tanpa izin dan bergegas ke makam leluhur kita, yang merupakan tempat paling suci dan tidak dapat diganggu-gugat di desa kami yang dihuni orang mati. Jadi sekarang, kalian semua, angkat senjata di tangan kalian dan bersiaplah untuk bergabung dengan saya dalam membela tanah air dan leluhur kita. Sebenarnya, pidato yang disampaikan oleh Zhang Er tidak memiliki konten teknis dan tidak provokatif, tetapi kata-katanya membuat seluruh tim memicu ledakan amarah. Belum lama ini, sekelompok penduduk desa membentuk tim patroli di kaki Gunung Taiping, tetapi tidak ada penduduk desa di desa yang berani mendekati, apalagi menginjakkan kaki di Gunung Taiping. Agak aneh. Di sisi lain, kepala desa orang mati berlari kecil sampai ke bagian terdalam desanya. Tak seorang pun mengira bahwa di ujung desa kecil ini, ada rumah tua dari batu bata hijau dan ubin merah. Aroma samar tercium dari rumah itu, yang agak tidak cocok dengan desa kecil yang bobrok ini. Berdiri di depan pintu, kepala desa itu tidak berani mengetuk pintu. Sebaliknya, dia berlutut dengan bunyi gedebuk, dan melakukan 3 kali kotau penuh hormat, kepala desa orang mati yang ke-35, Zhang Xianzi, dengan hormat memberi hormat kepada pendeta tinggi. Zhang Xianzi, kepala desa orang mati yang ke-35, dengan hormat memberi hormat kepada pendeta tinggi. Kepala desa itu mengucapkan ini dengan hormat 9 kali. Setelah itu, cahaya keemasan dilepaskan dari rumah itu untuk menyerap kepala desa itu. Kemudian seluruh gerbang rumah itu sunyi lagi. Bab 1236. Anehnya, desa itu sendiri sangat terbelakang sehingga membuat orang-orang merasa sangat terbelakang. Terlebih lagi, penampilan sang kepala keluarga tampaknya kagum pada pemilik rumah bangsawan itu. Itu juga membuat orang-orang bertanya-tanya orang macam apa yang tinggal di rumah bangsawan itu. Tentu saja, yang disebut pendeta tinggi di mulut kepala itu pasti bukan orang biasa. Kita dapat mengetahuinya dari susunan tersembunyi di rumah bangsawannya dan cahaya tiba-tiba dari langit yang membawa pergi sang kepala keluarga. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa rumah bangsawan ini telah ada di desa orang mati selama ratusan tahun, bahkan sebelum terbentuk. Rumah bangsawan yang luas itu tenang dan elegan, dengan aroma burung dan bunga di mana-mana. Itu tidak pada tempatnya dengan desa bobrok di luar rumah bangsawan itu. Saat ini, di halaman kedua rumah bangsawan itu, ada aula bunga yang indah. Di aula bunga itu, lelaki tua berpakaian putih itu duduk di futon untuk mencicipi teh, sementara kepala keluarga di sampingnya berlutut dengan hormat di tanah, seolah-olah dia tidak berani menatap orang-orang di depannya. Orang tua berpakaian putih itu berkata setelah lama terdiam, jika aku ingat dengan baik, kamu seharusnya adalah cucu Zhang Fugui, bernama Zhang Laixi. Orang tua itu berbicara dengan santai, suaranya seperti suara alam, tetapi kata-katanya tampaknya dipenuhi dengan perasaan perubahan di dunia. Sang patriark dengan cepat bersujud dan berkata, kembalilah ke pendeta tinggi, aku Zhang Laixi. Patriark desa orang mati saat ini. Orang tua itu tertawa, melihat ke atas dan ke bawah ke Zhang Laixi, dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar waktu yang cepat berlalu. Waktu berlalu. Aku tidak menyangka bahwa kamu telah menjadi patriark dalam sekejap mata. Aku masih ingat penampilan kakekmu ketika dia masih muda. Pada saat itu, desa orang mati tampaknya tidak disebut desa orang mati. Aku tidak menyangka bahwa bertahun-tahun ini telah berlalu dalam sekejap mata. Orang tua berpakaian putih itu memiliki kesan keabadian dalam ucapan dan perilakunya. Namun, setelah mendengar perkataan orang tua itu, Zhang Laixi tidak berani mengatakan lebih dari setengah kalimat, hanya mengangguk putus asa. Menurut Zhang Laixi, meskipun pendeta tinggi di depannya bukanlah anggota keluarganya, dia adalah seorang tua abadi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Dia terlihat seperti ini ketika kakeknya masih muda, dan begitu pula kakeknya ketika dia masih muda. Tampaknya tahun-tahun tidak dapat meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Melihat penampilan Zhang Laixi yang penuh hormat dan hanya jika, orang tua itu tidak memiliki ekspresi dan sikap apapun. Dia hanya berkata, hai, saya ingat bahwa Anda belum pernah melihat saya sejak Anda menjadi patriark selama bertahun-tahun. Apa yang disebut masalah sehingga Anda datang menemui saya dengan gegabah hari ini? Zhang Laixi berkata dengan tergesa-gesa, sejujurnya, Pendeta Agung, memang ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada Pendeta Agung hari ini.
Pertama-tama, upacara peringatan 100 tahun di desa orang mati kami akan segera dimulai, jadi silakan maju dan pimpin upacara tersebut. Upacara peringatan 100 tahun, oh, jika Anda tidak mengatakan saya lupa, itu 100 tahun kemudian. Ini adalah ketujuh kalinya saya memimpin upacara di desa Anda. Sambil mendesah, Pendeta Agung melambaikan jarinya dan berkata, baiklah, baiklah, pada hari pengorbanan, aku secara alami akan muncul dan membantumu untuk memimpin upacara. Terima kasih, Pendeta Agung. Sambil mengucapkan terima kasih dan bersujud, Zhang Laixi berkata lagi, Pendeta Agung, aku punya satu hal lagi untuk diminta Pendeta Agung untuk membuat keputusan. Tanpa menunggu Zhang Laixi mengungkapkan maksudnya, Pendeta Agung berkata langsung, apakah maksudmu dua pemuda yang menerobos masuk ke pegunungan? Apakah Pendeta Agung tahu? Zhang Laixi terkejut, tetapi segera keterkejutannya berubah menjadi kelegaan. Dia berkata dalam hatinya, Pendeta Agung memiliki kekuatan besar. Tidak ada yang tidak dia ketahui di dunia ini. Tampaknya benar. Mengabaikan keterkejutan Zhang Laixi, lelaki tua berpakaian putih itu hanya berkata, aku sudah merasakannya sejak mereka melangkah ke pegunungan, tetapi Zhang Laixi, mereka berdua bukan orang biasa, jadi jika kamu tidak memprovokasi mereka, cobalah untuk tidak memprovokasi mereka, agar tidak membuat masalah yang tidak perlu. Tetapi Pendeta Agung mereka membobol makam, yang merupakan area terlarang di desa orang mati. Semua orang yang dimakamkan di sana adalah leluhur kita. Orang tua berpakaian putih itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, area terlarang. Itu area terlarang untukmu, tetapi bukan untuk mereka. Baiklah, aku sudah tahu tentang itu. Kamu harus turun dan upacara akan berjalan seperti biasa. Adapun dua orang muda itu, jangan pedulikan mereka. Ini. Zhang Laixi merasa malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya dia meragukan kata-kata pendeta tinggi. Orang tua itu melambaikan tangannya yang besar, dan sebuah cahaya menyala, langsung mengirim Zhang Laixi keluar dari halaman. Zhang Laixi berdiri di luar rumah bangsawan dengan kebingungan. Dia terkejut dan berkata, ada apa dengan pendeta tinggi? Mengapa kita tidak mengurus dua orang muda itu? Sepertinya itu bukan gaya pendeta tinggi. Seperti yang dia katakan, Zhang Laixi, kepala desa dari desa yang sudah mati, tidak dapat menahan diri untuk berjalan menuju pintu masuk desa. Dia tampak sedikit aneh. Di sisi lain, setelah mengantar Zhang Laixi pergi, istana itu kembali sunyi. Lelaki tua berpakaian putih di rumah bangsawan itu masih duduk di atas futun untuk mencicipi teh, tetapi matanya tidak setenang sebelumnya. Sambil memegang cangkir teh di tangannya, jari-jari lelaki tua itu gemetar, seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang tidak stabil. Rumah bangsawan yang besar itu tampaknya merasakan kemarahan dan kegelisahannya, dan api listrik jatuh dari atas rumah bangsawan itu. Lelaki tua berpakaian putih itu hanya mendengus, melambaikan tangannya, cahaya keemasan dan cahaya listrik bersinar di tempat yang sama. Kemudian dia mendengarkan ejekannya dan berkata, 900 tahun yang lalu, kamu telah mengunciku selama 900 tahun. Aku tidak menyangka bahwa kamu masih merupakan cara yang biasa-biasa saja. Kamu tidak berubah dalam 900 tahun terakhir, tetapi aku semakin kuat dan kuat. Apakah kamu pikir kamu dapat menjebakku seumur hidup dengan menggunakan susunan luolei besar 9 kamu ini? Bermimpilah. Dengan itu, lelaki tua berpakaian putih itu tiba-tiba tertawa liar. Tawa itu mengerikan dan ganas. Pak Tua, tunggu saja aku menyelesaikan rekening denganmu setelah aku keluar. Pada saat itu, aku pasti akan membasuh gunung Kunlunmu dengan darah, dan membiarkanmu naik dan turun di Kunlun tanpa meninggalkan anjing atau ayam, untuk menghilangkan kebencianku karena dipenjara selama bertahun-tahun. Api guntur di Manor semakin kuat. Satu demi satu, guntur turun, tapi satu demi satu, lelaki tua berbaju putih itu menghilang. Pada saat ini, desa orang mati tampaknya terperangkap dalam suasana pertempuran yang mengerikan antara surga dan manusia. Di mata penduduk desa orang mati, pendeta tinggi hanyalah seorang tahanan yang terperangkap pada akhirnya. Bab 1237. Bahkan Kevin Ye tidak menyangka bahwa masih ada seorang guru seperti itu di desa di kaki pegunungan Taiping kecil. Orang ini telah terperangkap selama ribuan tahun oleh sebuah istana yang diubah oleh sebuah formasi. Dia jelas bukan orang biasa. Bagaimanapun, monster tua yang dapat hidup selama ribuan tahun di dunia ini setidaknya telah melampaui alam renyuan, atau bahkan alam di Yuan atau Tianyuan. Namun, tampaknya semua ini tidak terlalu penting bagi seorang pejalan kaki seperti Kevin Ye. Sekarang tugas Kevin Ye dan Elang bukanlah untuk mempelajari guru yang bersembunyi di desa orang mati, tetapi untuk menemukan monster pemakan manusia.
Meskipun pegunungan Taiping hanya sebagian dari pegunungan Yandang, itu tidak kecil. Saat ini, Kevin Ye berjalan di depan, sementara Elang berjalan di belakang. Mereka berkeliaran di pegunungan Taiping seperti dua hantu. Gunung ini jelas belum berkembang. Di mana-mana Anda dapat melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi, yang menghalangi sinar matahari, membuat seluruh gunung terlihat sangat suram. Untungnya, Kevin Ye dan Shen Ying adalah orang-orang yang berkultivasi. Sangat umum bagi mereka untuk tidak diserang oleh hawa dingin dan panas di wilayah mereka, jadi mereka tidak berpikir ada yang salah dengan pegunungan. Saat ini, kedua orang itu tampaknya sedang mengunjungi gunung dan sungai, berjalan-jalan di pegunungan. Aku tidak menyangka bahwa barisan pegunungan itu terlihat sama dari kaki gunung, tetapi ternyata cukup besar setelah berada di gunung. Elang itu berjalan di belakang Kevin Ye dan bercanda. Namun, Kevin Ye menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, bukankah Sutua dari dinasti Song mengatakan itu? Aku tidak tahu wajah sebenarnya dari Gunung Lusan. Itu hanya karena aku berada di gunung. Saat ini, Kevin Ye dan Elang sangat santai, dan posturnya benar-benar seperti seorang pendaki. Kaki kedua orang itu telah berjalan dari kaki lingkaran gunung dan naik ke tengah gunung. Sambil berjalan, Elang itu bergumam, sial, benar-benar sulit menemukan orc itu di pegunungan sebesar itu. Namun, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, menurutku, pekerjaan fisik seperti ini seharusnya diserahkan kepada bocah Charlie Qin. Sekarang dia sudah baik, dia menyembunyikan diri dan menikmati kebahagiaannya, yang membuat kita berdua mengembara di gunung yang kosong. Sungguh tidak tahu terima kasih. Mendengar komentar Kevin Ye, Elang itu hanya tersenyum sederhana, lagi pula, satu sisi adalah idolanya, sisi lain adalah atasannya langsung, tidak membantu siapapun itu baik, jadi Elang itu hanya bisa diam. Tersenyumlah, bocah konyol itu tahu bagaimana cara tertawa. Aku bertanya padamu, apa yang sedang dilakukan bocah di Charlie Qin akhir-akhir ini? Dia bahkan tidak muncul untuk menangkap monster. Tidak bisakah dia terluka? Eagle bahkan berkata dengan tergesa-gesa, tidak ada yang terluka, tetapi kali ini kaptennya terbunuh saat keluar dari laut. Dibunuh. Mendengar ini, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, sungguh aneh, hal-hal aneh terjadi setiap tahun, terutama tahun ini. Anak laki-laki di Charlie Qin setidaknya adalah seorang pangeran dari timur. Di negeri timur ini, seseorang berani membunuhnya. Sungguh sial. Setelah jeda dalam suaranya, Kevin Ye melanjutkan, anak laki-lakimu telah mengikutinya, apakah kamu tahu siapa yang akan membunuhnya? Meskipun nada bicara Kevin Ye sangat lucu tentang Charlie Qin yang ditikam, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Bagaimanapun, Kevin Ye tidak memiliki banyak teman di dunia ini, dan Charlie Qin kurang lebih adalah salah satunya. Elang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum jelas. Meskipun pihak lain berpakaian seperti pembunuh ninja, menurut Kapten, orang-orang ini tidak menggunakan ninja Jepang, tetapi seni bela diri timur. Kapten menduga bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga di selatan Sungai Yangtze. Mungkin mereka mendengar kabar bahwa mereka begitu berani membunuh Kapten Angin. Kevin Ye mencibir. Meskipun kata-kata Elang itu lebih halus dan bijaksana, Kevin Ye masih bisa mengerti artinya. Bagaimanapun, Kevin Ye hari ini tidak peduli bagaimana mengatakannya bahwa dia juga rekan Charlie Qin, untuk apa yang dipikirkan Charlie Qin, Kevin Ye adalah yang paling jelas. Berdiri di bawah pohon besar, Kevin Ye menoleh ke belakang ke Elang dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Charlie Qin tidak bisa tidak bersiap untuk menyerang keluarga bangsawan di selatan Sungai Yangtze. Pertama di Yunnan Selatan, sekarang di selatan Sungai Yangtze. Cek-cek. Setelah daerah belakang ditenangkan, Anda dapat menunjuk ke kerajaan utara. Charlie Qin adalah anak yang sedikit ambisius. Mendengarkan Kevin Ye yang sepertinya berbicara sendiri, Elang itu benar-benar penuh dengan rambut putih, keringat tidak bisa berhenti mengalir. Saat ini, Elang itu tidak berani membuka mulutnya untuk menerima kata-kata Kevin Ye. Bagaimanapun, Kevin Ye adalah topik yang ringan, tetapi sangat menakutkan untuk mendengarnya di telinga Elang itu. Hanya dengan melirik Elang yang gugup, Kevin Ye sudah mengerti kekhawatiran di hati bocah itu. Namun, Kevin Ye tidak memiliki pantangan apapun, tetapi terus bertanya, Elang, karena kamu akan bertarung melawan Jiangnan, apakah kamu tahu apa rencana kaptenmu? Meskipun Jiangnan tidak sebanding dengan ibu kota kekaisaran, itu jelas tidak sebanding dengan barang-barang kelas 2 di Yunnan Selatan. Akan membutuhkan sedikit usaha untuk menarik mereka keluar. Sejauh menyangkut level pedang biru saat ini, masih sulit untuk melawan mereka. Saat ini, Elang itu sangat enggan menjawab pertanyaan Kevin Ye, tetapi karena Kevin Ye telah bertanya dengan terus terang, Elang itu tidak punya cara. Panglima Perang Jiangnan benar-benar berakar dalam, tetapi Kapten telah mengirim seseorang untuk mengawasi tindakan mereka dengan saksama. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara menghadapinya, Kapten pasti punya cara. Melihat kata-kata Elang itu, Kevin Ye tidak bisa menahan senyum dan tidak lagi bertanya lebih banyak. Dia hanya berkata, akan lebih baik jika anak laki-laki di Charlie Qin dapat menyelesaikannya. Saya harap dia tidak mengganggu saya lagi. Saya orang yang malas.
Saya tidak tertarik dengan keluarga macam apa dan industri fondasi timur yang saya miliki. Di pegunungan Taiping, Lang dan Kevin Ye berbicara sambil berjalan, dan langkah mereka semakin dekat ke pegunungan. Melihat langit semakin gelap dan suram, Lang itu menghela nafas, sialan, sudah seharian, dan hantu-hantu itu belum bertemu satupun. Ye Shuai, saya pikir sebaiknya kita kembali dan kembali lagi besok. Kevin Ye terkekeh dan bercanda, kenapa kau kembali? Tidak mudah untuk keluar. Kita akan berkemah di pegunungan malam ini. Kita akan menggunakan langit sebagai selimut dan bumi sebagai alas. Melihat cahaya bulan di langit, itu puitis dan indah. Berkemah. Wajah Lang itu tiba-tiba berkedut 2 kali. Dia tidak takut tinggal di pegunungan, tetapi apa yang mereka makan di tempat ini di mana tidak ada desa dan tidak ada toko di belakang. Namun, ketika wajah Lang itu tidak setuju, ada suara aneh di hutan tidak jauh dari sana. Raungan. Raungan wajah Lang segera menegang dan ledakan kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Dia dan Kevin Ye saling memandang, segera berkata, suara apa ini, apakah monster itu muncul?